Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membicarakan tentang contoh eksposisi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan kelapangan untuk menerima pelajaran ini. Untuk memahami pengertian eksposisi atau melihat contohnya, mari kita atau ibu bacakan ya salah satu esai atau ulasan yang berhubungan dengan untung rugi perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Dampak negatif kebijakan politik negara di sektor ekonomi ini mudah kita temukan di Indonesia. Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien. Setiap negara akan memproduksi barang spesialisasinya dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antar negara dibatasi. Penjelasan mengenai perdagangan bebas tidak hanya berkisar pada keunggulan mutlak, tapi juga keunggulan komparatif. Sebagai ilustrasi, Inggris dapat memproduksi 1 unit pakaian dalam 1 tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan 1 unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara itu, Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk 1 unit pakaian dan 80 orang buruh untuk 1 unit anggur. Dalam ilustrasi tersebut, Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam 2 barang tersebut. Namun, Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur dan Inggris tidak terlalu merugi jika memproduksi pakaian. Dengan memproduksi barang yang unggul secara komparatif, dua negara itu dapat meraih untung dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran. Perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi perolehan laba dan standar hidup serta jumlah komoditas yang tersedia. Di sisi lain, gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. Pendukung perdagangan bebas sering dicap sebagai kelompok neoliberalis, kapitalis dan pro barang impor atau pro asing. Pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terbukti membuat neraca perdagangan makin tidak berimbang. Pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor. Indikatornya terlihat dari rendahnya rata-rata bea masuk barang-barang impor ke Indonesia. Saat ini bea masuk barang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 6,8%, kata seorang peneliti ekonomi Indonesia. Ekonomi itu membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Cina yang telah mematok tarif bea masuknya rata-rata 10%. Politik anti-dumping Indonesia sangat lemah, akibatnya kinerja impor meningkat dan kinerja ekspor menurun. Penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan dan Indonesia harus lebih berhati-hati selama dampak negatif belum dapat terukur. Indonesia tidak dapat mengharapkan perolehan untung dari perdagangan bebas. Kerugian negara akan sangat besar ketika kita salah langkah menerapkan perdagangan bebas. Sumber Kemendikbud 2014. Apabila kita memperhatikan secara cermat, tampak bahwa di dalam teks tersebut ada suatu masalah yang diungkapkan penulisnya. Ada pula argumentasi, fakta, dan pengetahuan serta sejumlah saran. 1. Masalah tentang untung rugi perdagangan bebas. 2. Argumen atau pendapat penulis. A. Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan
penggunaan sumber daya secara efisien. Kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antar negara dibatasi. Dengan menekankan keuntungan spesialisasi dari pertukaran perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi perolehan laba dan standar hidup serta jumlah komoditas yang tersedia. 3 fakta dalam teks tersebut antara lain sebagai berikut. Saat ini, bea masuk barang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 6,8%, kata seorang peneliti ekonomi Indonesia. Itu membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Cina yang telah mematok tarif bea masuknya rata-rata 10%. Politik anti dumping Indonesia sangat lemah, akibatnya kinerja impor meningkat dan kinerja ekspor menurun. Fakta itu berfungsi untuk meyakinkan kebenaran argumen yang dikemukakan penulis sebelumnya mengenai proteksionalisme perdagangan bebas. Saran atau rekomendasi yang disampaikan penulis dalam teks tersebut adalah perlunya kehati-hatian pemerintah Indonesia untuk menghindari kerugian perdagangan bebas. Saran tersebut disampaikan agar Indonesia tidak salah langkah dalam melakukan perdagangan bebas ini.